apakah dia dirawat dengan penyakit tertentu ataupun ada keadaan-keadaan kondisi tertentu, misalkan anemia penyakit karena penyakit kronis ya, apakah dia karena emergensi ya, ada shock hipovolemik jadi dia butuh segera transfusi darah ya. Jadi kegiatan pemindahan darah atau komponen darah dari donor si pendonor dari ke resipien atau penerima donor. Adapun kriteria pendonor itu sebenarnya ada banyak ya. Ini cuma beberapa yang saya ambil. Umurnya itu antara 17 sampai 60 tahun. Di sini masih 17 tahun ke atau sudah 20 lebih atau masih 18. Tapi dok, rata-rata sudah 22-an ke atas dok. Seperti bisa ya lolos ya. Jadi semua bisa donor sini ya. Tapi lihat dulu beratnya deh ya. Beratnya minimal 45 kilo. Saya waktu sini ada yang 43 aja. Tapi kalau saya lihat dari statusnya yang saya lihat cuma beratnya ini 45 lebih ya. Kalau sini berapa deh beratnya? 42. Nurlina Cindy. Tapi dok, 60. tapi dok 53 dok. Ini mati. Saya kira kalau 60. Berarti bisa lolos ya. Katanya kalau donor itu bagus sekali ya, donor darah ya. Karena istilahnya mengganti regenerasi ya. Sel-sel darah merah yang sudah expired, yang sudah 30 120 hari. Itu diganti dengan yang terbarukan ya. Jadi biasanya itu kalau donor darah itu katanya kulitnya biar tidak pakai skincare itu bagus ya. Tidak pakai anunya owner itu bagus sekali ya. Jadi kulitnya langsung cerah, berat badan bertambah ya, nafsu makan bertambah ya. Tapi maksudnya nafsu makannya itu proporsional ya, bisa diatur dirinya dia. Adapun tekanan darahnya itu bisa 90 sampai 160 ya. Makanya biasa orang-orang dengan hipertensi itu tidak diambil deh ya. Takutnya kalau diambil takutnya tekanan darahnya tinggi bahaya ya. Jadi harus diambil yang antara 190 sampai 160 mm air merah ya. Adapun yang diastoliknya itu 60 sampai 100 mm relaksa dengan kecepatan nadi itu 50 sampai 100 kali per menit tanpa denyut patologis. Yang patologis itu maksudnya yang ada denyut tambahannya kayak suara satu murmur galop yang tuk 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 ya, beda yang ada suara naik kuda ya, naik kuda yang jatuh atau naik kuda terhenti itu bahaya ya. Jadi denyutnya itu dia iramanya teratur dan eh, apa intinya teratur ya. Konsentrasi Hb ini yang penting juga ya, antara 12,5 sampai 17, karena biasanya pada kasus pada perempuan itu memang biasanya jarang lolos ya karena dia ada haid atau menstruasi tiap bulan, jadi kadang kalau Hb-nya di bawah 12,5 tidak lolos, padahal sebenarnya dia mau sekali mendonorkan darahnya deh, cuma karena dia Hb-nya rendah atau tidak sesuai dengan konsentrasi Hb yang diinginkan, jadi dia tidak lolos donor ya. Terus ada riwayat penyakit sebelumnya, apakah dia ada hepatitis B ya, apakah ada riwayat penyakit infeksi. Nah, adapun cross match adalah merupakan mereaksikan darah donor dengan darah pasien secara silang ya. Nah, dalam ini ada kita kenal istilah Mayer cross match, di mana sel darah merah si pendonor direaksikan dengan serum si penerima resipiennya. Makanya ketika ada pasien yang mau di transfusi itu memang dia harus diambil sampel darahnya ya. Sampel darahnya diambil pakai tabung ungu ya, tabung ungu yang dengan antikoagulan EDTA itu nanti dicocokkan dengan kantong darah si pendonor ya. Selanjutnya ada minor cross match, yaitu mencampurkan antara sel darah merah si ini, Oke.
Power off. Power on. Connected. crossmatch-nya jadi antara sel darah si pendonor dengan serum si resipien, ataupun begitu sebaliknya sel darah merah si resipien direaksikan dengan serum donor. Itulah kenapa diistilahkan cross match ya, uji silang ya, karena disilangkan dia itu antara, kenapa dibilang serum itu karena dia habis di sentrifus ya. Oke, jadi sel darahnya di sentrifus itu digabungkan ya, paham sampai sini? Jadi sel darah si pendonor dicocokkan dengan serum si penerima pasien tuh, begitupun dengan sel darah si pasien dicocokkan dengan serum si pendonor ya, begitu deh. Itu dinamakan sel dari darah silang ya. Nah, untuk saat ini yang zaman dulu itu kita menggunakan metode tabung itu sudah ditinggalkan, dan sekarang menggunakan metode gel ya. Metode gel keuntungannya itu karena yang pertama terstandarisasi, yang kedua hasilnya objektif, yang ketiga itu hasilnya reaksinya biasanya stabil ya. Terus yang selanjutnya itu sampel yang digunakan sedikit dan tidak ada tahap pencucian kayak metode tabung, dan lebih sensitif. Biasanya kita melakukan pembacaan secara makroskopik dan masa expirednya itu panjang ya. Oke, adapun tujuan dari cross matching ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya antibodi reaktif yang terdapat dalam serum resipien atau pendonor yang dapat menimbulkan reaksi transfusi. Seperti yang tadi saya bilang tuh, pada saat kasus sampel kantong darahnya tertukar dengan pasien yang sudah di cross matching tuh, itu bisa terjadi reaksi transfusi ya. Apakah dia alergi, apakah dia sesak nafas ya, apakah ada dan lain sebagainya ya. Yang paling fatal itu bisa mengancam jiwa ya, karena tiba-tiba terbentuk bekuan darahnya sehingga terjadi sumbatan di pembuluh darah dan tidak ada oksigen, akhirnya bisa meninggal ya, cepat ya. Adapun tahap pra-analitik itu persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus. Adapun sampelnya itu pisahkan sel darah merah dengan serum atau plasma, baik pada si pendonor maupun si calon resipien. Jadi baik si darah si pasien ataupun darah dari pendonor itu harus di sentrifus, dipisahkan dengan cara sentrifus antara serumnya ataupun sel darah merahnya. Terus ditambahkan larutan IDD-Lilin 2 pada suhu kamar ya. Jadi ada memang larutan khusus namanya IDD-Lilin 2, itu khusus untuk mencampur ketika dilakukan pemeriksaan cross matching. Nah, ini contoh darahnya ya, contoh kita lihat yang metode gel ya, metode gel yang di atas itu eritrosit atau sel darah merah, yang di tengah itu antibodi, yang di bawah itu gelnya ya. Oke, jadi ketika dia apa sel darah merahnya kita lihat dia mengapung di atas ini, itu berarti dia positif ya, positif 4 ya. Ketika dia di bawah berarti dia negatif, berarti dia ini darahnya cocok ya, kompatibel ya. Jadi yang kita harapkan itu di hasilnya metode gelnya itu negatif, prinsip tesnya begitu ya. Jadi ketika dia dicampurkan antara serum donor si pasien, darah merah pasien, serum si pendonor, itu begitu deh ya. Kita mengharapkan hasil metode gelnya itu negatif ya. Seperti yang terlihat pada tabung paling sebelah kanan itu hasilnya negatif ya, artinya dia cocok ya. Ketika direaksikan antara serum maupun sel darah si pendonor maupun pasien sebaliknya, itu dia cocok. Artinya tidak terjadi reaksi ya. Nah, ini ada alat dan bahannya. Ini nanti pokoknya kalau nanti di rumah sakit Syekh Yusuf ataupun di rumah sakit Pelamone, nanti pada saat ada yang cross matching, kalian bisa lihatin alat-alatnya ya. Ada untuk sentrifugas, untuk sentrifusnya ada inkubatornya, ada mikropipet ya, ada tabung suspensi, dan ada ID diluennya, termasuk ada Liscoms ya, daftar nama daftarnya ya, labelnya ya. Oke, cara kerjanya itu analiknya itu kita berikan label ya, kita berikan label siapa namanya ya. Terus kita tulis itu mayor kalau dia satu tabung Ji, mayor minor auto kontrol ya. Tapi kalau dia dua pendonor, dua kantong darah, mayor kita tulis minor minor, mayor mayor.
mayor 1, mayor 2, minor 2, 1, minor 2 sama autokontrol ya. Jadi harus kita beri label. Nah ini kita ambil IDD-nya, mengambil 500 mikroliter IDD 2, dimasukkan dalam tabung, masukkan 5 mikro PRC tabung yang berisi IDD. Ini cara kerjanya ya. Kita lihat ini dimasukkan di tabung tuh. Yang untuk yang mayor itu dia masukkan sorry. Untuk mayor itu campurkan 50 mikroliter suspensi. Jadi ini kalian tidak usah bingung karena dia punya apa mikropipet tersendiri ya untuk ukurannya ya. Jadi kalian bisa mencampurkan saja AX1, AX2 ya. Ini ada AX3 berarti ada 6 di kan namanya sekali ini. Oke, jadi masukkan lagi 50 mikroliter. Sebaliknya, kalau tadi suspensi sel donor ditambah serum pasien, kalau ini suspensi sel resipien ditambah serum plasma atau donor. Sebalikannya ya. Terus selanjutnya kita tambahkan autokontrol ya. Autokontrol terus diinkubasi pada suhu 37 selama 15 menit. Setelah itu kita sentrifugasi selama 10 menit. Nah, ini hasilnya ya. Oh, ternyata ini orang Thailand ya. Mungkin siapa Indra bisa artikan artinya apa di bawah ini deh. Saya kira di bahasa Indonesia deh. Ternyata bahasa Thailand ya. Oke, jadi kita bisa lihat sini ini negatif ya, yang AX3 sampai AX5 negatif ya. Tadi sama gambarnya tadi yang di awal tuh. Hasilnya ini kompatibel ya, negatif negatif. Tapi ini yang pada tabung X1, X2 sama X6 dia positif 4 ya. Sama tadi tuh yang di depan gambarnya tuh. Berarti ini tidak bisa di sampel darahnya tidak lolos. Ya lolos cuma AX3, AX4 sama X5 ya. Mengerti ya? Nah, ini kita bisa lihat sini gambarnya hasilnya. Yang tadi itu negatif, yang 345 negatif, tapi yang A1, A2 sama A6 dia positif 4 ya. Jadi ini tidak lolos ini ya. Positif 4, positif 3 kalau dia agak ke bawah. Kalau positif 2 dia memenuhi semua lapangan yang gelnya. Kalau positif 1 di atas sedikit setengah. Kalau negatif itu di bawah ya. Intinya begitu prinsip dari cross matching ya. Jika dia positif artinya ada agglutinasi pada permukaan gel atau menyebar. Jika negatif ditemukan sel padat pada dasar mikrotub. Dasarnya tadi itu. Nah, ini pakai metode tabung ya. Golongan darah ABO dengan reseptor creatinine berdasarkan tidak antibody anti-B dalam serum. Serum di pasien direaksikan dengan sel. Oh, ini pakai metode tabung ya. Jadi prinsipnya sama tadi pakai metode gel, tapi ini agak lebih karena membutuhkan banyak sampel ya. Kalau tadi kan sedikit itu, dan ini agak rumit ya karena perjalanannya panjang ya. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya, Dek? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan, Dek. Tapi dok kan ini kan kalau pemeriksaan golongan darah dok kan misal kita cek dia resusnya positif positif dok begitu dok, kemudian kita cocokkan juga golongan darahnya misal A dengan A dok. Nah apakah bisa langsung ditransfusi dok atau harus yang uji silang begini dok, karena kan cocok aja dengan resus sama golongan darahnya begitu dok, atau Oke, harus oke, terima kasih. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apakah ketika golongan darahnya sama itu bisa langsung ditransfusi, Dek ya? Misalkan ini mungkin darurat ya. Kalau kasus darurat sangat terpencil, ya, kenapa tidak? Maksudnya sambil kita rujuk ya, jangan sampai kau biarkan juga situ tinggal bahaya ya, takutnya ada reaksi transfusi. Jadi sekarang itu ditinggalkan yang model begitu deh. Sekarang itu walaupun sama tetap harus diuji silang deh ya. Karena kita tidak tahu manakala memang di dalam sel-sel darahnya itu ada antigen antibodi yang tidak cocok. Misalkan ini pada kasus yang keganasan pada cancer itu bisa mengubah deh ya. Jadi mungkin dia awalnya mungkin golongan darah A atau tapi ketika dia kena penyakit tertentu, apa punya penyakit leukemia, apa punya penyakit limfoma non-Hodgkin ya, kanker getah bening itu akan mengubah komponen dari struktur sel-sel darah merahnya deh ya.
Jadi tetap sama golongan darah A-nya, tapi itu di dalamnya kita tidak tahu ya. Itu ada bisa mempengaruhi deh. Jadi memang makanya banyak yang kasus-kasus yang uji silang itu dia tidak lulus pada saat dia orang-orang yang habis kemoterapi itu tidak bisa lolos ya, karena ternyata kemoterapi itu merusak sistem struktur dari sel darahnya itu secara struktural ya, merusak. Jadi mau tidak mau ini dia diterapi dulu, dikasih obat kortikosteroid kah atau obat apa. 1 minggu kemudian dites lagi untuk transfusi darah, dan setelah dites ternyata ada kecocokan sedikit, bisa ditransfusi, ada harapannya. Jadi memang itu penting ketika harus kita cross matching deh. Jadi mau tidak mau pasien harus menunggu, walaupun dia butuh segera donor darah tetap harus menunggu biasanya setengah jam sampai 1 jam untuk dicocokkan darahnya deh ya. Karena kan biasanya ada judul cairan yang lain, cairan infus yang bisa masuk dulu itu sementara tuh, cairan apa, cairan RL atau cairan NaCl untuk mengganti sementara sebelum datang transfusi darah ya. Di samping dikasih mungkin anti pendarahan kah ya, atau dikasih mungkin sedikit cairan-cairan tertentu supaya sambil menunggu datanya transfusi darahnya ya. Makanya itu SOP-nya di rumah sakit ketika ada operasi itu tidak langsung dioperasi deh. Disuruh dulu menunggu sampai ada stok darah. Ketika dia bilang dari PMI ada stok darah, oke, besoknya langsung operasi. Karena itu untuk mengantisipasi tiba-tiba terjadi bleeding pendarahan deh. Karena itu biasa kasus yang paling fatal ketika ada bleeding baru disiapkan darahnya ya. Itu makan waktu lagi deh. Ya makanya dokter itu takut sekali mengoperasi kalau tidak ada darah. Jadi kalau bilang darah tidak ada, terpaksa ditunggu sampai ada darah. Ya, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokoknya sampai ketersediaan darah ada cukup baru bisa operasi. Karena itu termasuk fatal deh. Ketika dioperasi ada open di insisi, ada bleeding pendarahan, walaupun sedikit tapi itu tetap berisiko dia tetap mau transfusi. Ya, jadi intinya sih tidak tetap harus cross matching atau uji silang. Ya, oke, mungkin ada yang lain lagi deh. Nah, tapi dok, Jadi misalkan pertanyaan, iya boleh nih, silakan kenapa deh? kan misal kita pakai Volbot ataupun PRC dok, atau kan mungkin kita pakai platelet konsentrat dok. Nah, apakah harus diuji silang juga itu dok, atau tidak usah dok? Tetap di uji silang deh. Kayak orang DBD itu, DBD trombosnya cuma mungkin 20.000, ternyata dia butuh 5 kantong. Nah yang aneh itu karena 1 kantong darah PRC yang diambil itu harus diolah lagi jadi trombosit, hasilnya cuma bisa menaikkan 5.000 deh ya. Jadi kalau dia butuh 5 kantong berarti naiknya sekitar 25.000 gitu. Jadi memang itu trombosit itu memang paling urgent nih ketika ada yang DBD dan butuh beberapa kantong, itu setengah mati dicari kodong, karena satu donor 1 kantong ya. Jadi kalau dia butuh 5 kantong, cari ke 5 orang yang berbeda ya. Karena kan tidak ada orang yang besar, biar besar bagaimana badannya kayak Aderai tetap 1 kantong jadi. Kecuali kalau Aderai bisa 5 kantong ya berarti harus orang semua bagus badannya diambil, tapi tidak deh. Biar kecil besar tetap 1 kantong ya. Karena pun ada kejadian dulu dia tetes 2 kantong ya. Pas dia darahnya masuk yang pertama 350 cc, yang kedua baru 100, langsung oleng kaptennya, langsung pusing. Terpaksa dibatalkan jadi yang berhasil itu cuma 1 kantong ya. Nah gini juga deh, ketika orang donor darah walaupun cuma masuk 50 cc tetap darahnya tidak bisa diambil deh. Karena standarnya itu harus penuh ya. Jadi kalau cuma 50 cc itu darahnya dibatalkan deh ya. Jadi betul-betul harus istirahat yang cukup, makan yang cukup baru bisa donor deh. Jangan dalam keadaan begadang, kurang makan itu diambil, bisa 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 dia yang pingsan deh. Bisa bisa dia ditransfusi ya. Jadi kalau mendonor memang harus lulus uji uji eh, apa eh, syarat-syaratnya baru bisa mendonor ya. Tidak bisa langsung bilang saya mau donor, tidak bisa ya. Harus betul-betul lulus persyaratan. Jadi intinya golongan darah komponen darah apapun itu tetap harus diuji silang ya. Itu untuk meminimalisir terjadinya reaksi transfusi atau reaksi alergi yang apalagi yang fatal itu terjadi reaksi bekuan darah ya, bisa fatal ya, bisa mengancam nyawa. Oke, mungkin yang lain deh. Jadi memang ini ketika berbicara tentang darah memang banyak versinya itu, ketika mungkin ada saudara-saudara kita yang non muslim butuh darah, tidak mungkin ditanya siapa yang donor ke darahku, muslim atau non muslim. Tidak. Itu tidak ada. Jadi walaupun yang donor darahmu nanti agama Buddha, Solim, Popeye atau Grandmaster atau siapapun, itu diterima saja. Tidak ada orang donor darah ditanya agamanya, tidak ada ya. Kan ada bilang najis, ada yang bilang dia minum alkohol, makan babi, tidak masalah. Dan itu kalau demi kemaslahatan umat manusia itu tetap kita terima saja, karena niatnya kan untuk kemanusiaan tuh.
Jadi tidak usah dipertanyakan ini donor darahnya ini dari non muslim kah, apakah dari pendeta kah, apakah dari avatar kah, ya itu tidak masalah deh. Pokoknya setiap sampel darah yang masuk di UTD PMI langsung di cross matching saja, yang mana cocok ya. Tapi kalau dia mungkin ada riwayat hepatitis, ada riwayat alkohol, itu mungkin tidak lolos ya. Tapi tergantung juga pada saat screeningnya tuh, pada saat screening penyakit bisa lolos bisa tidak ya. Oke, ada mungkin yang lain deh. Atau cukup ini? Dari mana deh? Indar tidak aja di belakang tuh sungai beda berang. Settingan debit airnya aman jadi. Tidak gitu. Oh, iya. Karena saya lihat situ ada misalnya itu posko perahu karet, saya lihat situ di belakang terlewat tadi satu. Betul mungkin mau pergi di Pulau Barolumpu atau di Pulau Barancadi mungkin di. Kalau nggak salah ada berita itu yang viral itu yang tersengat listrik, ada siapa tahu ceritanya deh, yang jatuh kabel casnya atau apa yang jatuh deh yang di rumahnya, dan tahu ceritanya deh yang kemarin banjir, katanya ada di situ di Instagram, jadi ada kabel jatuh menyala listriknya tuh langsung tersengat listrik, kalau nggak salah satu atau dua orang meninggal ya. Makanya kalau cas jangan sembarangan deh ya. Jangan di cas di rumah sakit sembarangan ataupun di rumah tetangga ya. Kalau bisa di rumah sendiri deh. Sambil memantau debit air itu apakah masih aman di waduk bili-bili atau sudah naik ya. Mudah-mudahan aman gini ya. Mudah-mudahan prediksi sampai katanya sampai besok ya, sampai Selasa memang ada hujan dan angin kencang, tapi tidak waktu hari Minggu memang apa agak kencang, baru pasangnya air pasang naik, jadi cepat naik air tingkat ketinggian air debit air cepat naik ya. Oke, mungkin kalau anda cukup ini. Oh ini siapa, Aisyah Isa Rabani, saya lihat dia lagi berlayar ya. Hati-hati gitu di kapal. Cuaca lagi apa ada ombak ya, ada ombak bahaya ya. Oh dia langsung tiba-tiba ada di persawahan ya. Lagi mencangkul. Tadi saya lihat di kapal laut ya. Dia tiba-tiba muncul. Oke, mungkin cukup ini. Jadi intinya saya doakan semoga semua yang koas di bagian departemen penunjang khususnya patologi klinik bisa lulus semua ya, lulus semua dengan nilai memuaskan ya, baik itu ujian teori maupun ujian OSCE-nya nanti ya. Jadi belajar baik-baik ya, bagian ikuti saja ya, plebotomi ya, bagaimana periksa urinnya, bagaimana hasilnya kalau dia positif, apakah infeksi saluran kemih, apakah ada batu ya, batu saluran kemih ya, bagaimana ketika dia ada nitrit positif, apakah bilirubin positif, apa yang terjadi ya. Oke, jadi mungkin cukup dari saya mungkin kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi intinya ketika nanti kalian tugas di rumah sakit manapun, eh, apa jangan lupa persiapkan persiapan donor darah darah ya, karena tidak menutup kemungkinan pada saat tindakan operasi bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi memang SOP-nya harus ada, tersedia kantong darah baru bisa dioperasi ya. Kecuali kalau dia operasi kecil ya, operasi tai lalat ya, operasi bisul itu enggak usah deh ya. Yang sampai kau nanti sebagai dokter bedah ada operasi bisul, kau siapkan darah 2 kantong, itu pasti diketahui ya, karena kalau cuma bisul sama tai lalat enggak usah deh ya. Apalagi jerawat ya, enggak usah dioperasi, cuma dipencet saja atau pakai skincare ya. Pakai anunya owner, insya Allah langsung hilang deh ya. Kecuali kalau dia ada tumor ya, ada tumor, ada benjolan ya, ada patah tulang, ada gangguan pendarahan, itu harus main operasi, harus dioperasi deh. Tapi kalau tidak aja ya mungkin bisa ditangani di ruang poliklinik ataupun di tidak mesti masuk di ruang operasi ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, aman nih semua dik. Oke, sehat-sehat semua. Yang paling penting itu jaga kesehatan ya. Karena dengan kondisi sehat, insya Allah semua bisa, bagian kalian bisa masuk ke semua dengan baik dan lancar ya. Ini Yasir lagi di mana gitu? Yasir Sabili. Lagi di kafe kayaknya sih. AB ya dok. Wih,
Luar biasa. Kafe di mana, Dek? Tapi dok dekat RS Bahagia dok. Oh, dekat lagi. Oh, stasiun di sana Ki memang. Oh, lewat di situ dia. Bukan stasiun Bahagia ini, stasiun apa? Pelamonnya sama apa? Saya Yusuf ya. Oke. Oke, mungkin dari saya cukup. Oke, saya set ke semua. Sampai ketemu bagi yang ada apa referat ataupun kasus sama saya. Saya tunggu untuk membaca ya jadwalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih, Terima Dek? kasih banyak dok. Screenshot sudah nih? KBI dok sudah dok. Oh iya, terima kasih nah. Terima kasih banyak dok. Mari. Iya. Assalamualaikum.